Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cari Cara OPS. Kita kembali di segmen bulanan, yaitu konten dirimu, diskusi ringan dan bermutu yang akan menjawab pertanyaan teman-teman pada video ini. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama dari Sony Dermawan. Pak, bukannya untuk upah tukang itu kena PPh 21 kalau honor per harinya di atas 450.000 per hari. Pada Arkas, yang pertama harus dipastikan ketika menganggarkan upah tukang adalah pemilihan kode rekeningnya. Ketika pemilihan kode rekeningnya itu pemeliharaan, maka yang terbaca di Arkas justru terkena PPh 23. Ya, seharusnya ketika menganggarkan upah tukang yang dipilih adalah kode rekening jasa, maka akan tepat yang terbaca adalah tarif PPh 21-nya pada Arkas. Jadi itu dulu yang dipastikan pemilihan kode rekening di Arkas. Lalu untuk tarif ini pada video sebelumnya, video ini ya saya sudah menjelaskan cara perhitungannya dan saya sudah selipkan filenya. Namun saya lupa menjelaskan ini dia PTKP ya, atau penghasilan tidak kena pajak sebagaimana diatur dalam PMK RI nomor 101 garing PMK garing 10 garing 2016 tanggal 27 Juni 2016. Ini yang mengatur PTKP. Apa itu PTKP? Itu pengurang penghasilan bruto atau penghasilan kotor yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebelum menghitung PPh tertuang yang tidak bersifat final ya. Karena PPh 21 ini tidak bersifat final ya. Untuk orang pribadi atau yang belum menikah itu adalah tarifnya atau besaran PTKP-nya itu 54 juta per tahun. Jika sudah menikah tinggal tambahkan saja 4.500.000 per tahunnya. Jadi 54 tambah 45. Jika sudah punya anak ditambahkan lagi. Ya, jadi 54 tambah sudah menikah 45 tambah punya anak satu. Punya anak satu lagi ditambah lagi juga. Ya, itu adalah eh, untuk perhitungan PTKP-nya. Jika di breakdown ke per bulannya, maka 54 juta per tahun ini besaran per bulannya adalah 4.500.000. Ya. Jika masih di bawah 4.500.000, maka ini tidak dikenakan PPh pasal 21. Ya, asumsinya adalah besaran PTKP itu dibagi 30 hari kerja. Ya ini ya, dibagi 30 hari kerja, maka hariannya 150.000. Jika masih di bawah itu, maka tidak dikenakan. Ini untuk yang honor rutin, hitungannya honor rutin ya. Lalu dasar PTKP harian itu besarannya adalah 450.000 per hari. Jika masih di bawah 450.000 per hari, maka tidak dikenakan PPh pasal 21. Ini untuk asumsi satu hari kerja dan untuk pegawai tidak tetap atau pekerja harian lepas. Pekerja harian lepas ini termasuk upah tukang. Jadi, atas pertanyaan yang tadi, jika penghasilan upah tukangnya masih di bawah 450.000 per hari, maka itu tidak dikenakan tarif potong PPh pasal 21. Itu ya, untuk pertanyaan yang pertama. Lanjut pertanyaan kedua dari Yulianti. Maaf izin bertanya Kak, saya baru mulai aktivasi BKU dari Januari 2023, tapi ternyata bulan Februari tidak bisa diklik penerimaannya. Kalau kata teman karena kita sudah update Arkas 3.4287, jadi harus uninstall dan install dulu yang 286. Cuma masalahnya saya tidak pernah backup data. Bagaimanakah solusinya? Nah, ini agak lama juga ya pertanyaannya ya. Bagi teman-teman yang punya masalah yang sama, ini sebenarnya yang harus dipastikan dulu adalah sudah menginput penerimaan belum pada portal Bos Salur, gitu ya. Jadi konfirmasi dulu penerimaan pada portal Bos Salur. Ya, lakukan konfirmasi pada Bos Salur. Ya, jadi di sini konfirmasi terlebih dahulu ya. Karena di Arkas versi yang terbaru itu
akan membaca penerimaan tanggal dan jumlahnya itu dari hasil konfirmasi. Itu yang pertama, pastikan sudah konfirmasi belum pada portal Bosalur. Lalu, ini tidak perlu di-uninstall, jadi install saja gitu. Kalau yang mengalami kendala ketika update, ada beberapa kendala gitu ya. Download dulu Arkas yang pada portal ya, portal Arkas, lalu diinstal lagi, tidak perlu di-uninstall. Jadi nanti akan menimpa dan database-nya juga tidak akan hilang. Ya, lalu dibuka lagi login seperti biasa. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Kenapa BBU-nya tidak 01? Itu akibat apa ya, Pak? Nah, BBU itu adalah nomor bukti yang tercatat atas transaksi di bank. Bisa dicontohkan misalnya seperti ini. Kita buka BKU-nya bulan Februari. Nah, ini dia ya. Ketika nomor bukti di depannya BB adalah transaksi di bank. Ketika BN adalah transaksi atas SPJ, gitu ya. Di bank ini bisa atas terima transfer atau dari tarik tunai dari bank. Kalau tarik tunai dari bank, nah ini juga otomatis ya nomor buktinya ya. BBU 04 ini otomatis. Misal tadi sudah diklik input lalu dihapus ulang lagi, maka yang akan tercatat sudah bukan lagi BBU 04, akan tercatat BBU 05. Saya contohkan di sini. Ya ini BBU 04. Lalu ini saya hapus. Kita klik tarik lagi, maka jadi BBU 05. Ya 04-nya tadi udah lewat karena sudah dihapus. Jadi itu dia alasannya ya, tidak masalah, dilanjut saja pembukuannya. Gitu ya. Lanjut pertanyaan keempat dari Ed Utos. Pak, jadi kalau menganggarkan belanja di Sipla, pajaknya sekalian dimasukkan ya? Ya, jelas ya. Kalau belanja di Sipla itu nominal harganya atas barang yang sudah termasuk PPN, maka sudah dengan pajak. Beda halnya kalau belanja non-Sipla, maka harga di rekanan kita tambahkan dengan harga pajaknya. Itu yang membedakan belanja di Sipla, itu harga yang tertera di Sipla sudah sama pajak, lalu belanja non Sipla, maka harganya ini contoh harga dari rekanannya atau dari tokonya ditambahkanlah harga pajak, maka ini yang dianggarkan. Nah, itu yang membedakannya ya. Jika belanja di Sipla, maka harga sudah termasuk pajak atas barang yang kena pajak. Jika belanja non Sipla, maka harga ini yang kita input ya, pajaknya kita tambahkan. Itu ya yang membedakan antara belanja Sipla dan non Sipla. Lanjut dari Ed Frankie. Izin bertanya Pak, kemarin kami tahap 1 tarik saldonya sebanyak 2 kali di hari yang sama karena ada miskomunikasi antara kepala sekolah dan bendahara. Pertanyaannya apa kami buat tarik tunai 2 kali atau boleh langsung dari totalnya? Dibuat 2 kali saja ya agar nanti eh, sama dengan mutasi pada bank. Ya, ketika print rekening koran maka akan sama. Misal atas yang tadi diklik tarik yang pertama maka nomor buktinya adalah ini contoh ya BBU 05 ditulis nominalnya ketika sudah tercatat lalu diklik tarik lagi di hari yang sama dan jumlah yang berbeda misalnya. Itu tidak masalah diklik tarik 2 kali di hari yang sama. Itu ya untuk pertanyaan dari Frankie. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ed Shinobi. Saya kan baru ya megang RKS pas bulan Mei, saya buat SI gaji honor tanggal 5. Nah, ternyata SI tersebut ke rekening guru tanggal 6. Kesalahan saya di BKU-nya dibuat tanggal 5 karena biasanya sama. Sementara saya sudah close BKU Juni, mau pengajuan hapus BKU takut. Apakah akan fatal dampaknya kalau tidak melakukan revisi? Mohon jawabannya. Seperti ini atau banyak terjadi ya. Biasanya karena di bank lagi banyak transaksi. Ya kita buat SI di input di hari itu contoh tadi tanggal 5 namun baru ditransaksikan tanggal 6 ya. Bicara fatal atau tidak sebenarnya tidak terlalu fatal ya. Dan kita juga membuktikannya dengan tanggal yang ada di SI. Namun bicara ideal pemeriksaan itu tetap tanggal 6. Lalu bagaimana
Sekarang kalau mau dihapus BKU, lebih baik ditahan dulu ya sampai bos tahap 2 itu salur. Karena khawatir ada penarikan cut off gitu ya. Karena tanggal 3 kemarin itu cut off tahap 2 gelombang satu. Nah, kita nggak tahu tahap 2 gelombang 2-nya itu di tanggal berapa. Jadi lebih baik kalaupun mau rubah di saat bos sudah salur tahap 2, maka lanjut untuk mau memperbaiki hapus BKU-nya untuk perbaikan tanggal ini. Alangkah baiknya seperti itu ya. Karena kalau dihapus sekarang khawatir nanti hilang laporan bosnya, pada portal pun juga nanti akan hilang dan akan menghambat penyaluran tahap 2. Jadi lebih baik ditahan dulu. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya dari Ed Ayu. Izin bertanya Pak, untuk PPh yang dianggarkan itu jumlah yang di kolom warna putih atau jumlah yang di kolom warna hijau? Yang perlu diketahui pertama, PPh itu bukan dianggarkan, tapi dipungut. Misal menganggarkan belanja pelatih eskul 300.000, maka dia terima bersihnya bukan 300.000, tapi 300.000 ketika sudah dipungut dengan PPh-nya. Kita mengacu ke perhitungan Excel. Contoh tadi pelatih eskul, nilai per bulannya honornya 250.000. Ya, dipungut oleh bendahara ketika memiliki NPWP si pelatih eskul tadi, maka dipungut 12.500, 5%-nya. Ketika tidak memiliki, maka dipungut 6%-nya, ya 15.000. Nah, yang diterima oleh pelatih eskul bukan 250. Jadi yang hijau ini adalah kolom nilai yang diterimanya setelah dipungut. Gitu ya. Nilai diterimanya 250 dipungut ketika memiliki NPWP, maka inilah nilai terimanya. Gitu ya. Tidak memiliki NPWP, maka inilah nilai terimanya. Saya tambahkan keterangan di file sebelumnya saya belum tambahkan. Jika WP pribadi di bawah PTKP, maka tidak dikenakan perhitungan PPh 21. Ya, kita kembali lagi ke sini. Ya, di bawah PTKP, maka tidak dikenakan PPh 21. Sebenarnya saya perlu membahas detail perpajakan lebih lanjut ya mungkin ya agar nanti teman-teman lebih paham cara memungut untuk PPh 21 dan PPh 23. Gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ed Ahmad Daryadi. Teman-teman saya mau tanya kenapa di bos salur online masih ada sisa dana tahap 1 padahal di Arkas dana sudah digunakan dan saldo 0. Apakah nanti akan berpengaruh ke penyaluran tahap 2? Sudah sinkronisasi berkali-kali. Dipastikan yang pertama, sisanya itu misalnya belum terbaca di portal bos, itu kalau sudah pencatatan realisasinya di atas 50% maka tidak mempengaruhi. Dan tambahannya, portal bos ini dia tidak real time. Jadi portal bos salur tidak real time, masih menggunakan metode penarikan data. Jadi kadang bisa berbeda karena memang belum ada penarikan data terbaru dari portal bos salur. Jadi dicek saja secara berkala dan pastikan BKU-nya sudah ditutup misalnya bulan Juni dan sudah diklik sinkron. Maka ketika sudah seperti itu tidak perlu disinkron berkali-kali, tinggal menunggu dan dicek secara berkala saja. Ini ya jawabannya. Bagi teman-teman yang portal bos salurnya berbeda, memang portal bos salur tidak real time. Itu ya. Dicek saja secara berkala. Lanjut pertanyaan terakhir dari Ed Ayu masih tentang pajak. Izin bertanya Pak, kalau misalkan untuk honor penjaga sekolah terkena PPN plus PPh 23, itu perhitungannya bagaimana? Apakah pajak yang disetorkan sejumlah PPN plus PPh 23? Nah, ini sebenarnya ada kesalahan pemilihan kode rekening. Karena penjaga sekolah dan petugas kebersihan harusnya masuk ke belanja honorarium. Namun karena di kas ada salah milih kode rekening sehingga dianggapnya penjaga ini dari luar atau tenaga dari luar atau tenaga ahli dari luar. Saya contohkan ya.
Pada video penyusunan draft ini sebenarnya sudah saya sampaikan. Jadi di Arkas itu kode rekening ini itu akan membaca potensi yang akan muncul untuk perpajakannya. Baik PPN, PPh 21 dan PPh 23. Kesalahan yang tadi adalah kesalahan pemilihan kode rekening. Kemungkinan itu atas penjaga sekolahnya milihnya kode rekening ini, belanja jasa tenaga keamanan. Nah, jasa tenaga keamanan ini adalah dianggapnya tenaga ahli dari luar, ya, sehingga dikenakan PPN jika di atas 2 juta dan juga dikenakan PPh 23. Kalau di bawah maka tidak dikenakan PPN, ya. Sama halnya dengan ini juga. Belanja jasa tenaga kebersihan, artinya tenaga kebersihannya dari luar dan bukan termasuk tenaga honor di sekolah. Ya, maka dikenakanlah PPN dan PPh 23. Yang benarnya bagaimana? Seharusnya penjaga dan kebersihan yang memang dia asalnya dari honorarium sekolah, pilihlah rekening ini. Ya, belanja jasa tenaga administrasi. Maka tidak ada potensi pajak yang akan tampil. Ya, kalau pilih yang ini, belanja jasa tenaga pendidikan, itu kan biasanya yang sudah termasuk di Dapodik ya, guru yang sudah masuk di Dapodik maka akan otomatis nama munculnya di sini by name-nya di kode rekening ini. Nama tenaga pendidik yang tidak muncul ya karena tendik tidak muncul di Arkas maka gunakanlah rekening yang ini karena ini juga sama masuk ke pagu honorarium. Ya, jadi belanja yang termasuk masuk ke pagu honor adalah kode rekening 2 ini. Ya. Jadi buat nanti di perubahan bisa saja digeser saja jika memang ada terjadi kesalahan pemilihan kode rekening. Ya, dialihkan atas penjaga atau petugas kebersihan misalnya gunakanlah kode rekening ini. Ya, ditulis saja itu untuk anggaran belanja honor penjaga ataupun petugas kebersihan sehingga tidak dikenakan PPN dan PPh 23. Itu ya jawabannya untuk pertanyaan yang terakhir. Semoga konten ini dapat membantu dan menjawab pertanyaan teman-teman yang memang belum sempat saya jawab. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.